Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan perombakan Kabinet Merah Putih di hari ke-122 masa pemerintahannya. Satu orang menteri, yakni Satrio Sumantri Brojonegoro yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini digantikan oleh Profesor Brian Yuliarto. Brian sendiri diketahui sebagai seorang peneliti nanoteknologi dan kuantum serta calon wakil rektor di Institut Teknologi Bandung. Presiden Prabowo Subianto juga melantik dan mengambil sumpah sejumlah pejabat, antara lain ada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Muhammad Yusuf Ateh, yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala BPKP serta Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari. Ya pemirsa, 3 pejabat yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu 19 Februari 2025. Ya, mengaku mendapat peran khusus ya dalam meningkatkan dan juga menjaga kerahasiaan data tunggal sosial di era digitalisasi serta menjaga akuntabilitas keuangan. Memang ditugaskan untuk membangun data tunggal sosial ekonomi nasional, untuk mengelola dan memutakhirkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Presiden tadi menyampaikan terkait sekali dengan dari BPS tadi, terkait Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang satu data ekonomi dan sosial, dihubungkan lagi dengan era sekarang yang mana dalam penyelenggaraannya menggunakan digitalisasi, sehingga BSSN beliau tekankan untuk dapat mengawal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sebagaimana yang seharusnya, sehingga data itu dapat betul-betul digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pembangunan ke depan. Karena seperti yang lalu-lalu arahannya ada perbedaan data, dengan harapannya dengan adanya satu data ini semua punya referensi yang sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPS tadi. Terima kasih. Jadi alhamdulillah saya sekarang punya wakil, Bu Arumsari. Ya tugas sama lah, kita jaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan seluruh kementerian, lembaga dan BUMN. Sama tugasnya. Mungkin sekarang skopnya lebih cepat terus kerjanya dan lebih banyak lagi tanggung jawabnya. Itu aja. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyimak bagaimana 2 paket pengantar dialog kita di pagi hari ini. Ini yang Putri pingin tahu banget gitu ya. Apa sih arti dari kata pidatonya Pak Presiden Prabowo Subianto soal dablek, bandel, Nah, ya terjawab. kan? Apakah ini terjawab di sini? kemarin. Ini berarti udah SP3 kira-kira. Udah SP3, makanya langsung dicopot dan digantikan sama yang baru. Nah, di pagi hari ini kita akan bahas kemudian apa alasan dari Pak Presiden Prabowo Subianto di 122 hari kerjanya ini kemudian sudah melakukan reshuffle untuk Kabinet Merah Putih. Sudah hadir 2 narasumber di dialog kita pada pagi hari ini. Sudah ada Mas Arief Nurul Iman selaku analis politik. Selamat pagi, Mas Arief. Pagi Mbak, Mas. Wah, semangat banget udah nih ya kayaknya untuk membahas tema kita pada pagi hari ini ya, Mas Arief. Menarik. Dan selain Mas Arief juga sudah hadir Ibu Adita Irawati selaku juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi Bu Adita. Selamat pagi. Mas Filis, Mbak Putri. Bu, langsung saja Bu, kita pengen tahu, kita penasaran begitu. Kemudian apa alasan mencopot Mendikti Sains-Tek yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo kemarin? Apa sebenarnya alasan? Ya, pertama mungkin perlu kita tegaskan lagi ya, bahwa Pak Presiden ini kan mendapatkan mandat ya dari rakyat Indonesia untuk memimpin negara ini. Dan beliau tentu memilih para pembantunya itu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Termasuk juga ketika memilih, melantik gitu ya, tentu beliau punya pertimbangan. Begitu juga ketika akhirnya memberhentikan atau mengganti para pembantunya. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Yang utama tentu bagaimana agar para pembantunya ini bisa bersama-sama satu rel, satu arah untuk mencapai perwujudan dari visi mewujudkan Indonesia Emas, kan begitu ya. Di bawahnya ada misi, ada program, dan ini program semua kalau kita lihat dari Pak Prabowo ini kan banyak sekali yang fokusnya kepada kualitas sumber daya manusia. Tentunya termasuk di sektor pendidikan dan spesifik lagi pendidikan tinggi. Artinya apa? Beliau tentu berharap sangat tinggi ya kepada pembantunya untuk bisa
membawa Indonesia ini ke sana gitu. Ya, ini kan sinyal-sinyal Pak Prabowo sebelumnya kan pernyataannya di ruang publik soal ada yang dablek gitu, bandel dan ada perlawanan. Ini maksudnya salah satunya begitu? Itu beliau yang tahu ya. Tetapi bahwasannya beliau memang sudah selalu dalam berbagai kesempatan, bisa dilihat ya ketika bertemu dengan berbagai komunitas atau dalam berbagai acara selalu menegaskan kabinet ini harus solid ya, dan untuk solid semua harus satu visi satu misi gitu ya, dan juga tadi bagaimana kemudian program atau kebijakan dari pemerintah itu harus betul-betul pro rakyat dan tidak menyusahkan rakyat begitu. Nah, kalau kemudian ada policy-policy yang malah justru membuat masyarakat kebingungan, resah, nah ini berarti tanda-tandanya kan berarti nggak searah begitu. Tapi kan ini kan baru, artinya kan ini kan baru 4 bulan, lebih dikit begitu ya, artinya Bu 122 hari. Apakah kemudian bisa dilakukan evaluasi secara kinerja, secara keseluruhan sehingga langsung dicopot atau seperti apa? Saya rasa 4 bulan itu bukan waktu yang kurang cukup ya untuk melakukan evaluasi. Apalagi beliau pasti punya mekanisme penilaian sendiri kepada pembantunya ya. Dan 4 bulan ini mungkin beliau sudah mengamati dari awal ya. Dan tentu salah satunya juga melihat respon masyarakat. Itu sudah jelas. Pasti beliau juga mempertimbangkan. Berarti aksi unjuk rasa pegawai Kemendikti hingga mahasiswa ini jadi pertimbangannya Pak Prabowo. Bisa jadi salah reshuffle satu ini itu ya. Karena ini kembali lagi ketika ada keresahan dan itu pastinya akan menurunkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Ini kan juga berbahaya ya, karena kita butuh pemerintah ini berjalan dengan efektif. Dan berjalan dengan efektif adalah dengan mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah mendapatkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi gitu. Nah, ini bagaimana menjaga amanah ini agar bisa berkelanjutan. Begitu ya. Jadi maka ketika ada mungkin pembantunya atau ada komponen yang dianggap ini bisa merusak atau bisa mengganggu kepercayaan masyarakat, pasti beliau akan. Baik, Mas Arief, reshuffle ini salah satu upaya menjaga kepercayaan masyarakat. Bagaimana Mas Arief melihat reshuffle yang baru dilakukan ini? Ya, reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan kemarin tentu boleh jadi menjawab persoalan atau ekspektasi masyarakat, tetapi tidak sepenuhnya menjawab ekspektasi masyarakat. Karena hanya satu menteri yang kemudian diganti dengan ekspektasinya berapa? Tokoh baru atau menteri baru. Kalau kita lihat dari kinerja Kabinet Merah Putih, tentu ada beberapa menteri yang mendapat sorotan publik, menuai kontroversi, dan saya kira juga dari hitung-hitung kalkulasi politik juga layak diganti atau di reshuffle. Jadi reshuffle yang dilakukan Pak Prabowo kemarin memberi kejutan, tetapi tidak memberi efek politik yang cukup besar, termasuk dalam menaikkan kinerja Kabinet Indonesia Maju. Saya kira tidak begitu signifikan reshuffle kemarin. Berarti kalau tidak memberikan efek politik yang terlalu besar, artinya memang keputusan ini memang untuk pro rakyat atau seperti apa melihatnya, Mas Arief? Saya kira kalau berkaca pada kinerja Pak Satrio Brodjonegoro, ada beberapa kasus atau kontroversi yang dilakukan sehingga memicu kegaduhan publik. Pertama, demo dari ASN di Kemendikti. Terus kedua, tentu persoalan pernyataan dari Pak Satrio ini yang justru kontradiktif dengan apa yang menjadi harapan Presiden Prabowo Subianto. Misalnya dia menyatakan bahwa efisiensi anggaran itu bisa memangkas dana pendidikan, menaikkan biaya kuliah, memangkas beasiswa. Itu juga yang boleh jadi memicu gerakan mahasiswa yang hari ini juga akan melakukan gelar demonstrasi. Faktor lainnya, satu lagi, faktor Pak Satrio ini tidak memiliki BA politik, tidak merepresentasikan dari kekuatan politik yang ada di Indonesia ini. Saya kira 3 hal tersebut yang bisa jadi menjadi pertimbangan-pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle. Oke, jadi ini murni ya penilaian atau pertimbangannya ini karena kinerja, bukan ada faktor politik di dalam reshuffle ini. Begitu ya Mas Arief bisa mengatakan hal yang seperti yang saya sampaikan? Saya kira lebih besar ke faktor kinerja. Tentu saja faktor politis seperti yang saya sampaikan tidak memiliki BA politik sehingga di reshuffle. Karena
ada beberapa menteri yang kontroversial tetapi memiliki BA politik juga tidak di-reshuffle. Nah, itu mungkin nanti Bu Adita yang jawab ya. Adakah menteri lainnya juga yang akan diganti kira-kira gambarannya? Karena kan memang sudah sinyal-sinyal terus disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Begitu Tapi kita akan ya. bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.